Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Becky Tumewu di acara kita seperti biasa yaitu Dunia Sehat. Apa kabar hari ini pemirsa? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah seperti biasa kita akan ngobrol tentang berbagai macam penyakit ya, kondisi kesehatan dan juga cara penanganan yang tepat untuk penyakit-penyakit yang kita bahas. Oke? Nah pemirsa kira-kira nih ya, sebagian dari Anda pasti deh masih sangat awam kalau mendengar kata hipoksia. Atau Anda pernah dengar kata ini sebelumnya? Nah, saya jelaskan sedikit bahwa hipoksia itu adalah kondisi kurangnya pasokan oksigen pada tubuh kita. Biasanya seseorang yang terkena hipoksia ini akan mengalami napas pendek atau sesak napas, kemudian berkeringat. Ngomong-ngomong soal napas pendek, sesak napas, kalau kata orang di kampung saya di Manado itu hosa, ya, tersengal-sengal gitu ya. Nah kemudian tidak itu saja, berkeringat, oke. Kemudian kebingungan, lalu kulit berubah warna menjadi kebiruan. Nah ini ya serem banget ya. Kalau kebingungan aja sih saya sering tanpa sesak napas, tapi kalau udah pakai sesak kemudian jadi bingung, nah ini yang harus diwaspadai. Kemudian yang tadi ya, sambung lagi, kulit berubah menjadi kebiruan, disertai batuk-batuk dan halusinasi, mulai mengada-ngada, mulai merasa begini begitu ya kan. Nah ini nih berarti kalau udah ada timbul gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, bisa jadi seseorang ini terkena yang namanya hipoksia. Ketika misalnya saja mengalami keracunan gas atau zat kimia, kemudian karena salah konsumsi obat dan juga berbagai hal lainnya. Untuk itu pemirsa kita akan membicarakan dan juga membahas tentang bahayanya dari hipoksia ini. Dan dalam situasi-situasi seperti apa sih hipoksia ini bisa terjadi, oke? Kita sudah ada narasumbernya di sini bersama dengan saya. Tapi sebelum saya perkenalkan narasumber kita kali ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini mengenai hipoksia. Pemirsa Dunia Sehat, hipoksia atau juga dikenal dengan anosemia merupakan kondisi kurangnya pasokan oksigen di tubuh dalam menjalankan fungsi normal tubuh. Ya, pada dasarnya berkurangnya pasokan oksigen terutama ke otak dapat menurunkan kontrol dan perubahan kognitif pada tubuh, seperti pusing, lemah, serta adanya peningkatan detak jantung. Seringkali hipoksia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain keracunan gas atau zat kimia, rendahnya kadar oksigen, gangguan jantung yang berdetak lambat, konsumsi obat-obatan yang mengganggu atau menghentikan nafas, atau terjadi karena adanya gangguan paru-paru. Pada kondisi serius, hipoksia dapat merusak otak, hati, serta organ lainnya. Nah itu tadi ya pemirsa, ternyata yang belum saya sebut adalah kondisi ya yang serius dari hipoksia ini bahkan bisa merusak hati dan juga organ lainnya. Oke, sekarang saya akan perkenalkan narasumber kami yaitu Dr. Herni Basir. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam dari rumah sakit di dekat rumah saya yaitu Rumah Sakit Mulia Ciledug. Apa kabar Dr. Herni? Sehat Mbak Becky. Sehat ya. Dr. Herni kita mau membahas nih tentang yang namanya hipoksia ya. Kemudian nanti juga kalau ada penelpon yang ingin bertanya boleh ya dokter ya. Silakan. Jadi pemirsa kalau Anda mau telepon silakan loh di 021 290 32644. Atau kalau misalnya nggak mau telepon tetapi mau komen ya. Silakan via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke, nah dok, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tuh dok ya mengenai hipoksia, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan proses bernafas dokter? Terima kasih Mbak Becky. Jadi bernafas ini merupakan suatu proses masuknya udara yang kandungan oksigennya tinggi ke dalam saluran pernafasan, kemudian masuk ke dalam paru dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Jadi proses pertukaran O2 dan CO2. Oke. Nah fungsi dari oksigen ini apa nih dok? Oksigen merupakan unsur yang paling penting di dalam proses kelangsungan sel-sel tubuh manusia.
Ada banyak fungsi oksigen, diantaranya adalah yang pertama berperan di dalam proses metabolisme. Metabolisme yang terjadi dengan adanya oksigen adalah metabolisme aerob. Metabolisme aerobik ini akan menghasilkan energi, kemudian energinya digunakan untuk kelangsungan hidup sel, dan salah satu hasil akhirnya adalah CO2, kemudian CO2-nya akan dibuang ke melalui saluran pernafasan. Selain itu juga berperan di dalam proses respirasi itu sendiri atau dalam proses pernafasan, dan juga berperan di dalam proses sirkulasi darah, dan masih banyak lagi Mbak Becky. Oke, nah berapa banyak dokter bobot oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsinya, dok? Oke, oksigen yang terdapat di dalam darah ada takarannya, jadi ada yang dikenal dengan nama saturasi oksigen, artinya oksigen yang terlarut di dalam sel darah merah. Kadar normalnya yaitu 95 hingga 100%. Sedangkan ada lagi yang dikenal dengan istilah PaO2 atau tekanan oksigen di dalam darah. Tekanan oksigen normal ini yaitu sekitar 85 hingga 100 mm Hg. Nah dokter, kalau dikatakan sebagai tubuh nih bisa kelebihan karbon dioksida gitu, atau yang disebut juga ion hidrogen. Nah itu tuh sebenarnya apa sih dok? Kalau karbon dioksida kan CO2 gitu ya dok ya. Itu kan memang lawannya oksigen gitu kan. Kalau oksigen kita pakai untuk bernafas, dan seperti tadi dokter juga sudah jelaskan banyak sekali fungsinya bagi tubuh kita gitu kan. Sementara CO2 nih yang pokoknya yang jelek lah gitu ya. Nah kalau ion hidrogen itu sendiri apa tuh dok? Dan apa efeknya terhadap tubuh kita? Jadi di dalam tubuh ini ada suatu sistem yang dikenal dengan nama asam dan basah. Jadi dalam kondisi normal, keasaman tubuh ini asam basahnya dalam kisaran dengan pH 7,3 hingga 7,45. Jadi pada keadaan di mana terjadi retensi atau tahanan CO2 di dalam darah dan peningkatan ion hidrogen di dalam darah, akan mengakibatkan terjadinya keasaman darah meningkat atau pH-nya turun. Nah, apabila keasaman darah meningkat, maka akan mengganggu semua metabolisme di dalam sel dan makin memperberat kondisi hipoksia itu sendiri. Karena tubuh kita ini mestinya kondisinya tuh basah. Balance, bukan basah, Pak. Gimana? Basah juga nggak bagus. Jadi pH-nya harus baik gitu. Iya, seimbang. Jadi tadi normalnya 7,35 hingga 7,45. Kalau kurang dari 7,3 disebut asam, sedangkan jika lebih dari 7,45 disebut dalam kondisi basah. Jadi memang nggak boleh juga. Nggak boleh gitu. basah, nggak boleh asam. Aduh, ribet ya. Baiklah kalau begitu kita akan sambung lagi ya dok obrolan kita mengenai bahaya hipoksia ini ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana dan siap-siap untuk yang mau tanya silahkan bisa telepon di 021 290 32644. Pokoknya tetap di acara kita Dunia Sehat. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai hipoksia ya. Dan bersama dengan narasumber kami yaitu Dr. Herni Basir. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya silahkan di 021 290 32644 atau via Twitter kami yaitu @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Apalagi kalau Anda baru nih bergabung dengan kami di depan televisi ya. Ayo kita bahas lagi soal bahaya dari hipoksia ini. Jadi kembali lagi ya dokter, berarti tadi kita udah belajar apa sih itu sebenarnya fungsi oksigen di dalam tubuh manusia, kemudian apa juga bukan fungsi, apa juga efek dari ya karbon dioksida dan juga ion hidrogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga sebetulnya proses bernafas itu seperti apa. Nah dok, penyakit apa saja dok yang bisa ditimbulkan jika tubuh kekurangan pasokan oksigennya? Jadi tubuh kita ini membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidup sel-selnya.
mungkin manusia bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa makanan dan minuman, tetapi dalam keadaan kekurangan oksigen, dalam hitungan menit saja maka akan muncul komplikasi yang fatal bagi tubuh manusia. Oke. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan keadaan hipoksia sebenarnya dibagi menjadi beberapa sistem. Yang berperan di dalam proses pertukaran oksigen ini ada 4. Oke. Yang pertama adalah sistem respirasi, mulai dari paru-paru, saluran pernafasan. Kemudian ada sistem kardiovaskular atau dari sistem jantung. Kemudian ada dari sistem hematologi, dalam hal ini sebagai pengangkut oksigen itu sendiri adalah sel darah merah. Dan yang keempat adalah sistem saraf pusat atau sistem neurologi. Jadi dari pembagiannya tadi kita bisa menentukan nih, misalnya penyebabnya dari sistem pernafasan, ada penyakit pada saluran pernafasan, ada sumbatan pada saluran pernafasan, contohnya pada penyakit paru obstruktif kronik, atau pada penyakit asma bronkial, di mana terjadi gangguan pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Kemudian juga misalnya pada penyakit-penyakit infeksi paru itu sendiri, seperti pneumonia atau infeksi pada saluran pernafasan. Tadi ada lagi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular di sini atau sistem jantung, dia berperan di dalam mengangkut darah yang kandungan oksigennya tinggi ke seluruh tubuh. Misalnya pada kondisi payah jantung, gagal jantung, jadi terjadi gangguan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh, ini juga bisa memicu terjadinya hipoksia. Yang keempat, pada sistem hematologi, yakni dalam sel darah merah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sel darah merah salah satu fungsinya selain sebagai pengangkut nutrisi di dalam tubuh juga sebagai pengangkut oksigen. Jadi keadaan di mana terjadinya kekurangan O2 atau pada anemia, maka transport atau kandungan oksigen yang diangkatkan ke seluruh tubuh juga akan berkurang. Dan yang keempat adalah pada sistem saraf pusat, misalnya pada kondisi di mana terjadi gangguan pada depresi pusat pernapasan akibat gangguan di sistem saraf pusat itu sendiri. Oke, baik dok. Dan sekarang kita fokus kepada yang disebut tadi hipoksia ya dok ya. Jadi apa itu dok hipoksia? Per definisi, hipoksia ini ada berdasarkan definisinya ada hypo dan oksia. Hypo artinya rendah, oksia berarti oksigen. Jadi hipoksia adalah kondisi di mana terjadinya kekurangan oksigen di dalam tubuh, sehingga metabolisme sel akan terganggu dan mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan, bahkan sampai terjadi kematian jaringan. Jadi hipoksia, gampang banget ya berarti hipo dan oksia gitu ya dokter ya. Nah kalau penyebab dari hipoksia ini apa dokter? Gimana bisa kondisi oksigen di dalam tubuh kita itu kurang atau sangat rendah? Jadi secara garis besarnya ada 2 faktor yang berperan. Faktor ekstrinsik atau faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor ekstrinsik misalnya pada keadaan di mana kandungan oksigen di luar lingkungan kita kurang, atau keadaan di mana tekanan oksigen di luar tubuh kita itu lebih rendah. Jadi dalam keadaan normal tekanan oksigen lebih tinggi dibanding tekanan oksigen di dalam tubuh. Jadi oksigen bisa lebih mudah masuk atau berdifusi dengan CO2 di dalam tubuh. Contohnya pada ketinggian. Jadi semakin tinggi suatu tempat, tekanan oksigennya akan semakin rendah. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik yang tadi sudah dijabarkan, yaitu mulai dari sistem respirasi, sistem hematologi, sistem saraf pusat, dan juga sistem kardiovaskular. Semuanya bisa berperan di dalam terjadinya kekurangan oksigen di dalam tubuh. Nah dokter, kalau kita bicara tentang orang yang mengidap anemia dokter. Orang yang mengidap anemia ini kan secara HB-nya ini kan juga rendah. Nah itu bagaimana? HB rendah berarti masuk ke dalam sistem hematologi ya Mbak ya. HB rendah akan menyebabkan terjadinya gangguan pasokan oksigen. Jadi
HB atau sel darah merah ini berperan sebagai transport atau kendaraan oksigen di dalam tubuh. Jadi meskipun oksigen di dalam tubuh kita cukup, tetapi kalau kendaraan atau transportnya ini kurang, maka akan bisa juga menyebabkan terjadinya anemia, menyebabkan terjadinya hipoksia. Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan dokter. Jadi jelas banget nih pemirsa ya, karena tadi sebelum sampai kepada apa itu hipoksia, kemudian apa yang bisa menjadi penyebab gitu ya, itu kita udah belajar banyak sekali tentang fungsi oksigen dan lain-lainnya di dalam tubuh kita dan apa yang penting untuk diperhatikan. Nah, nanti kita akan membahas lebih banyak lagi, dan untuk Anda yang mau tanya langsung silahkan boleh telepon di 021 290 32644. Tapi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu tentang buah yang dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Pemirsa Dunia Sehat, saat ini mendapatkan udara bersih dengan kadar oksigen yang bagus sungguh tidak mudah. Ya, hal ini terjadi lantaran tingginya angka polusi di perkotaan. Namun Anda jangan khawatir, ada beberapa buah yang dapat meningkatkan oksigen dan diantaranya adalah lemon. Buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini juga kaya akan kandungan oksigen. Lemon juga sangat efektif untuk menyembuhkan batuk dan flu. Konsumsi air lemon hangat setiap pagi juga dapat mengurangi berat badan. Semangka. Buah ini sangat baik karena memiliki kadar air yang tinggi dan bertindak sebagai diuretik. Selain itu, semangka juga dapat memberikan energi secara instan. Kiwi. Buah yang berwarna hijau ini kaya akan flavonoid yang baik untuk meningkatkan pH alkalin dalam darah. Hal ini tentunya juga dapat memberikan energi bagi tubuh. Pepaya. Selain kaya akan serat, pepaya juga merupakan buah-buahan penghasil oksigen dalam darah. Buah pepaya yang matang juga dapat membersihkan usus besar dan mengatur gerakan usus, bahkan membantu dalam pembersihan ginjal. Nanas. Nanas kaya akan vitamin A, B, dan C, serta antioksidan. Nanas juga bermanfaat untuk mengatur darah, yakni menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dr. Herni Basir, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 021 290 32644. Kita tengah membicarakan tentang bahayanya hipoksia, oke? Nah dokter, lanjut nih gejala dok, dari hipoksia itu seperti apa sih dok? Jadi gejala hipoksia mulai... Tadi kan udah saya sempet itu tuh jelasin gitu kan dikit-dikit. Ya, nah, sekilas tapi, ya. Sekilas, tapi nggak lengkap nih kalau bukan dokter yang menjelaskan lagi gitu kan. Jadi gejala hipoksia mulai dari sistem saraf pusat. Kekurangan oksigen di otak akan mengakibatkan pertama terjadinya kayak halusinasi. Kemudian pasiennya kebingungan. Kemudian dalam tahap lanjut bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran. Kemudian untuk sistem kardiovaskulernya atau pada jantung bisa menyebabkan terjadinya takikardi atau nadinya menjadi cepat. Nadi cepat, kemudian juga bisa terjadi aritmia. Aritmia ini adalah kondisi di mana irama jantung menjadi tidak teratur. Selain itu juga pada fase awal bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Pada sistem respirasi karena oksigennya kurang dan CO2-nya meningkat, maka akan terjadi respon dari tubuh untuk meningkatkan nafas. Jadi pasiennya nampak sesak nafas atau disebut dengan istilah dyspnea. Juga bisa menyebabkan terjadinya pada kulit ada tanda-tandanya, yaitu kulit menjadi sianosis atau berwarna menjadi keunguan. Jadi udah bukan kebiruan lagi tuh ya? Biru ungu, sianosis. Biru ungu gitu ya. Dan itu yang tadi dikatakan sebagai dia jadi kayak bingung gitu, bener ya dok? Betul. Ya? Kayak linglung gitu ya dok ya? Jadi kalau udah ada tanda-tanda demikian, misalnya ya di seputar kita gitu, atau orang yang kita kenal, atau saudara kita atau siapapun itu, kita udah boleh waspada gitu ya dokter ya? Betul Mbak Becky. Tapi kalau orangnya sendiri gitu bisa ngerasa nggak dok?
Ya mungkin yang dirasain yang tadi itu ya, yang kayak Iya. sesak napas Selama gitu-gitu masih ya. dalam tahap hipoksia yang ringan ya, kan Iya. ada tahapannya nih, hipoksia ringan, sedang, berat. Oke. Kalau masih awal mungkin masih halusinasi atau masih pusing, itu masih bisa diantisipasi oleh si pasien sendiri. Oke, oke. Nah dokter, kalau hipoksia ini ada kategorinya nggak sih dokter? Kalau saya dengar tuh ada kategori-kategori dibagi menjadi beberapa kategori. Apakah benar demikian? Betul, jadi berdasarkan dari pengukuran tadi tekanan oksigen di dalam darah, berdasarkan saturasi oksigen di dalam darah, Ya. maka hipoksia dibedakan menjadi hipoksia ringan, hipoksia sedang, dan hipoksia berat. Oke. Jadi menjadi 3 kategori. 3 ya. 3 kategori ya, ringan, Sedang dan sedang, berat. dan berat. Oke, dan yang membedakan dari ketiga kategori ini adalah Berdasarkan pemeriksaan analisa gas darah. Analisa gas darah nanti ditentukan berapa tekanan oksigen di dalam darahnya. Tekanan oksigen di dalam darah yang normal adalah 85 hingga 100 mm Hg. Oke. Pada kondisi di mana terjadinya hipoksia berat, maka akan terjadi penurunan tekanan oksigen hingga di bawah atau kurang dari 40 mm Hg. Oke. Atau dari pemeriksaan saturasi oksigen atau kadar oksigen yang berikatan dengan hemoglobin, Ya. normalnya 95 hingga 100%. Jadi keadaan di mana terjadinya penurunan atau rendahnya saturasi oksigen kurang dari 75%, ini dianggap sebagai hipoksia berat. Oh, oke. Baik, dan itu ada ukuran-ukurannya. Jadi kategorinya memang dibedakan dari ukuran ya, yang Berdasarkan secara pemeriksaan detail. darah. Betul, secara detail bisa kita perhatikan. Oke, dokter, hipoksia ini hanya bisa dalam arti dia lebih kenanya ke orang-orang dengan usia tertentu atau siapapun dari segala umur bisa kena resiko hipoksia ini. Jadi hipoksia ini bisa terjadi atau bisa menyerang pada seluruh pasien, mulai dari usia baru lahir atau bayi baru lahir hingga pasien usia lanjut. Oh, jadi memang tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia ya. Nah, hanya saja pada pasien-pasien dengan yang misalnya bayi baru lahir di mana pematangan parunya belum sempurna, risiko terjadi hipoksia sangat besar. Begitu juga dengan pasien-pasien pada usia lanjut, di mana pada usia lanjut fungsi organ-organnya sudah mulai menurun, maka kondisi hipoksia lebih mudah terjadi dibandingkan dengan usia muda. Jadi semua memang lebih rentan ya, rata-rata penyakit gitu ya lebih rentan di saat memang masih kecil, karena antibodinya belum terbentuk dengan baik, kemudian usia lanjut karena memang sudah menurun semua fungsi organnya gitu ya dokter ya. Oke, nah dok, kalau bicara gender nih dok, ada nggak yang lebih rentan antara laki-laki dan perempuan terhadap kemungkinan kena hipoksia ini? Kalau berdasarkan jenis kelamin, sepertinya tidak ada perbedaan yang mendasar ya. Sama saja kejadian hipoksia antara laki dan perempuan, tidak ada perbedaan, Mbak. Oh, nggak ada ya. Oke, nah saya juga pernah baca nih dok, kalau hipoksia ini juga bahkan bisa terjadi pada janin dok. Berarti masih di dalam kandungan. Ya. Ini bagaimana dok? Jadi kondisi tadi sudah disebutkan bahwa kondisi pada janin ini akan terjadi, bisa juga terjadi hipoksia. Misalnya pada keadaan di mana terjadinya gangguan sirkulasi darah uteroplasental dari ibu ke janinnya. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya pada faktor ibu itu sendiri. Faktor ibu ada misalnya penyakit hipertensi atau preeklamsi. Akibatnya sirkulasi darah dari ibu ke janin akan tidak berkurang. lancar. Jadi itu juga akan berefek kepada janinnya gitu ya, kekurangan. Jadi sebenarnya sih kekurangan asupan dari ibu gitu kan ya, dalam segala hal termasuk oksigen ini gitu ya dokter. Oke, baiklah. Nah, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dokter ya mengenai bahayanya hipoksia, pemirsa. Dan untuk Anda yang masih penasaran ataupun punya pengalaman yang ingin ditanyakan, silakan di 0212903244. Setelah break nanti saya akan berikan kesempatan untuk penelpon
penelpon. Oke, tapi sebelum break saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu cara meningkatkan jumlah oksigen di dalam darah. Pemirsa Dunia Sehat, kadar oksigen dalam darah dapat berkurang karena berbagai alasan, antara lain asma, gangguan paru-paru, dan kekurangan zat besi. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena dapat merusak kinerja organ di dalam tubuh. Dan berikut ini beberapa cara meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Mencari udara sehat. Dengan mencari tempat yang terhindar dari polusi, tubuh dapat memperoleh udara segar yang kaya akan pasokan oksigen di dalamnya. Anda dapat mencari ruang terbuka hijau dengan banyak pepohonan. Tempat tersebut akan menyediakan pasokan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi tubuh. Rutin berolahraga. Dengan berolahraga secara langsung akan meningkatkan kebutuhan oksigen bagi tubuh. Secara otomatis darah akan mengikat oksigen lebih banyak. Tentunya hal ini dapat mencegah tubuh kekurangan oksigen dan dapat meningkatkan kinerja paru-paru untuk mengikat oksigen lebih banyak lagi. Mengkonsumsi makanan yang dapat menambah kadar oksigen. Untuk meningkatkan jumlah kadar oksigen dalam darah, Anda dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan kalsium, vitamin E, dan C. Beberapa nutrisi ini terbukti mampu melindungi sel darah merah ketika membawa oksigen, dan tentunya dapat menangkal radikal bebas. Tentunya Anda dapat mengkonsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan. Diet rendah lemak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa makanan yang tinggi akan kandungan lemak dapat menyebabkan resistensi insulin dan sleep apnea. Diet rendah natrium. Makanan rendah natrium dapat mengakibatkan meningkatnya oksigenasi ginjal melalui darah. Diet rendah natrium dapat dilakukan dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita masih di acara Dunia Sehat tentang bahaya hipoksia. Bersama dengan narasumber kami yaitu Dr. Herni Basir. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Oke. Dan untuk Anda silakan telepon di 0212903244 untuk menanyakan apa saja yang kaitannya dengan bahaya dari hipoksia yang sedang kita bahas ini. Oke, dokter, sebelum kita menerima penelpon, saya ingin nanya nih dok. Saya juga pernah dengar istilah hipoksemia. Nah, hipoksia dengan hipoksemia ini sama, berbeda atau bagaimana? Jadi hipoksemia tadi di ini lagi ya, hipo artinya rendah, oksemia berarti oksigen di dalam darah. Jadi hipoksemia adalah kondisi di mana terjadi rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Kemudian lanjutan dari hipoksemia ini adalah hipoksia. Oh gitu. Iya. Jadi memang kalau hipoksemia itu lebih khusus di dalam darah. Kalau hipoksemia pada oksigennya. Oke, baik, itu dia ya. Saya udah dapatkan jawaban saya. Nah, sekarang saya akan membagi kesempatan saya bertanya pada dokter kepada penelpon nih. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang. Ya, siang, dengan siapa? Selamat siang, saya dengan Elis di Bintaro. Ibu Elis di Bintaro. Oke, Ibu Elis di Bintaro, apa yang mau ditanyakan silakan. Ya, Ibu, selamat siang Bu. Boleh bicara sama dokter ya? Oke. Ya. Selamat siang Bu Elis. Siang, Dok. Saya usia 68 tahun. Di diagnosis dokter tuh ada cenderung kekendalan darah meningkat ya, trombosit, fibrinogen. Dan protrombin. Setelah makan Simak dan Aspilet beberapa minggu, jadi saya kegigit lidah jadi seperti menelan darah terus, hanya kegigit aja kecil begitu. Memang kekendalan darah itu mungkin menghambat oksigen ya dok ya. Tapi kalau diberi obat itu berapa lama seharusnya obat itu kami makan dan berapa lama kita cek supaya kondisinya normal begitu dok. Oke. Jadi Ibu Elis ibaratnya sekarang tuh karena minum obat pengencer darah tadi kayak luka kecil aja kayak nggak berhenti-berhenti pendarahannya gitu ya Ibu? Betul. Oke. Jadi silakan dokter, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk
Bu Elis ini minum Simar dan obat pengencer darahnya ini Aspilet. Aspilet. Oh ya, oke. Jadi langsung saya jawab. Oh udah, pertanyaannya cukup ya? Sudah cukup. Oke, Ibu Elis, kita akan coba jawab pertanyaan Ibu Elis ya. Tadi mengenai minum obat pengencer darah ini berarti memang harusnya berapa lama sih gitu ya? Apalagi untuk kondisi yang tadi dikatakan Ibu Elis sudah mengalami kekentalan darah di usianya 68 tahun. Tetapi setelah makan obat ini kok jadinya kayak ya tadi tuh Udah luka terjadi kecil aja berdarah. kayak udah kayak jadi nelenin darah sendiri gitu. Nah gimana nih dokter? Jadi pada kasusnya Bu Elis ini adalah mungkin pada gangguan jantung. Gangguan jantung atau pada kondisi di mana terjadi hiperviskosi, keadaan darahnya mudah membeku. Jadi memang diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk mengencerkan darah. Namun salah satu efek samping dari obat-obatan seperti Simar dan Aspilet yang dikonsumsi Bu Elis tadi adalah memang memudahkan terjadinya perdarahan. Maka perlu dimonitor sebenarnya Mbak. Perlu dimonitor adalah biasanya sih yang dinilai adalah INR. INR ini untuk melihat risiko terjadinya kekentalan darahnya ini sudah sampai ke tingkat mana, pengenceran darahnya sampai ke tingkat mana. Jadi tidak berdasarkan berapa lama mesti dikonsumsi, tergantung penyakit apa juga. Jadi kembali lagi kepada kondisinya Ibu Elis ini sebenarnya bagaimana gitu mesti ya dok? Mesti kontrol sih paling nggak 1 bulan sekali. Jadi kalau saran dari dokter untuk Ibu Elis adalah memang kembali kepada dokter yang sudah menangani gitu ya. Kemudian didiskusikan gimana kondisinya sekarang. Oke, nah itu ya Ibu Elis ya, berarti memang penting nih Bu Elis untuk kembali ke dokternya, kemudian ya didiskusikan saja gimana kondisinya sekarang, apakah benar kayak perasaannya Bu Elis gitu loh, kok kayaknya sekarang jadi darahnya kayak keenceran gitu atau gimana gitu ya. Nanti jadi penanganan selanjutnya bisa didiskusikan dengan dokter yang sudah menangani Ibu Elis. Oke. Nah, itu tadi jawaban untuk Ibu Elis dan kami masih memberikan kesempatan untuk penelpon berikutnya di 0212903244. Oke, sambil menunggu penelpon berikut saya juga akan kembali bertanya untuk dokter. Nah dok, berarti kalau bicara komplikasi dok dari hipoksia ini apa aja tuh kemungkinan komplikasinya? Jadi pada kondisi normal, tubuh kan memang membutuhkan oksigen untuk metabolisme sel. Organ yang paling rentan terhadap keadaan kekurangan oksigen ini adalah otak. Kalau dalam hitungan detik, misalnya lebih dari 15 detik otak kekurangan oksigen, ini akan mengakibatkan iskemia atau kekurangan pasokan oksigen pada otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan otak yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik lagi. Kemudian pada organ-organ yang lain seperti jantung, hati, bahkan ginjal juga akan memberikan dampak yang sama. Untuk jantung sendiri akan memperberat kemampuan untuk memompanya akan semakin berkurang. Kemudian pada hati juga akan terjadi kerusakan sel-sel hati yang menetap. Baik ya. Jadi memang harus kita perhatikan jangan sampai terjadi hal-hal ini gitu ya dok ya. Dari baru gejala aja udah mesti diliatin ataupun diwaspadai, dibawa konsul ke ahlinya karena kalau enggak nanti ya komplikasinya akan lebih lanjut dan berbahaya gitu ya dok ya. Nah dok, bagaimana dengan pneumonia dok, paru-paru basah? Nih ada nggak kaitannya atau hanya karena pneumonia kan juga efeknya suka jadi sesak gitu ya? Apakah hanya karena persamaan itu atau bagaimana? Jadi pneumonia ini adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada jaringan ikat paru. Salah satu fungsi paru adalah terjadi sebagai proses pertukaran O2 dan CO2. Jadi pneumonia bisa memicu terjadinya hipoksia. Jadi ya
kalaupun kita mengalami pneumonia harus ditangani sampai tuntas. Ya, jadi Ya. penanganannya oksigenasi sambil mengobati penyakit dasarnya. Pneumonia karena ada infeksi, jadi diberikan obat anti-infeksi atau antibiotik. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kita lanjutkan kembali sesaat lagi ya pemirsa. Kita break dulu dan untuk Anda silakan di 0212903264 masih ada kesempatan ya. Sekarang saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu kenali gejala hipoksia. Tips kesehatan gejala hipoksia. Nafas pendek hingga sesak dan berbunyi. Kebingungan, berkeringat, halusinasi, batuk-batuk, kelelahan, detak jantung cepat. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dan kita masih punya kesempatan nih, kita masih berbincang tentang bahayanya hipoksia bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Herni Basir. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug, oke? Dan silakan telepon di 0212903264. Kita akan masih memberikan kesempatan Anda untuk langsung bertanya pada dokter. Nah dok, kalau misalnya sekarang penanganan pertama dok, kalau terjadi hipoksia ini apa yang harus dilakukan? Jadi penanganannya ini ada penanganan secara umum dan penanganan secara khusus. Penanganan secara umum karena ada hipoksia atau kekurangan oksigen, jadi mesti diberikan oksigen dari luar. Oksigen dari luar, kemudian bebaskan jalan napas. Misalnya terdapat ada sekret-sekret atau lendir yang berlebihan harus dilakukan suction. Sedangkan penanganan secara khususnya tergantung dari penyakit dasarnya atau penyebab dasarnya. Seperti misalnya hipoksia akibat dari infeksi pada paru atau gangguan dari paru, tangani infeksinya. Kemudian hipoksia akibat dari gangguan pada jantung, tangani gangguan jantungnya. Hipoksia akibat anemia, kalau memang perlu ditransfusi ya diberikan transfusi darah. Oh, jadi itu ya cara penanganannya Penanganannya. ya. Oke, baik. Dan ini udah ada penelpon lagi. Coba kita angkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo. 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 Atau mungkin ya, halo. Ya, sepertinya sudah diangkat di sana tapi mungkin sedang sibuk. Oke dokter, berarti tadi kita udah bicara tentang penanganannya ya. Jadi penanganan pertama yang harus dilakukan itu adalah tergantung kondisi hipoksianya ini seperti apa. Karena tiap pasien pasti punya kondisi yang berbeda gitu ya. Termasuk karena apa nih terjadi hipoksia begitu ya. Nah oke, berarti sekarang udah ada penelpon lagi nih dok. Sebelum saya tanya sama dokter ternyata sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo. 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 Mungkin mesti saya nyanyi ini. Halo. 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 Ya. Oke, ternyata ada gangguan memang. Ya. Oke, nah dok, kalau sudah diobati, apakah hipoksia ini bisa kambuh-kambuh lagi dok? Bisa saja. Kalau penyebab utamanya bisa belum teratasi dengan baik, bisa saja kembali atau kambuh lagi. Oh, jadi memang harus dicari tahu ini tadi nih karena apa, kemudian ya itu dia penyebab utamanya yang harus diatasi terlebih dahulu gitu ya dokter ya. Oke, nah memang pengobatan apa aja sih dok yang harus diperhatikan terkait dengan hipoksia ini? Untuk pengobatannya, yang penanganan utamanya tadi kan oksigen ya Mbak ya. Jadi oksigen diberikan sesuai dari tingkat berat ringannya hipoksia. Jenis oksigennya juga kan tergantung dari berat ringannya hipoksia. Ada beberapa jenis tipe oksigen yang diberikan, misalnya oksigen yang menggunakan nasal kanul, itu oksigen yang aliran rendah dengan konsentrasi rendah. Ada lagi oksigen dengan mask, simple mask, itu biasanya merupakan oksigen aliran rendah dengan konsentrasi tinggi.
Jadi tergantung dari tipe hipoksianya. Oke, baiklah. Kali ini ada penelpon lagi, mudah-mudahan benar ya. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Ya. Halo, Ya, halo, dengan siapa ini? halo, Ya, dengan siapa? dengan Ibu Himara, Dengan Ibu Imara, di mana Ibu? Bintang, Kalimantan Barat. Oh, di Kalimantan Barat. Oke, Ibu Imara, silakan. Apa yang mau ditanyakan langsung kepada dokter? Ya, begini dok, saya kan didiagnosa iskemik ya. Penyumbatannya itu sudah 10%, tapi gejala sesaknya itu luar biasa gitu. Apakah saya ini diakibatkan kental darah juga gitu kan? Apakah ada penanganannya seperti itu? Kalau iskemik itu ketika sesak napas itu harus ngapain gitu? Oke, Ibu. Oke. Jadi pertanyaannya ada 2 nih kayaknya ya, Ibu ya. Ya. Oke, yang salah satu tuh kalau sesak napas harus bagaimana gitu ya. Sementara yang pertanyaan pertama adalah lebih kepada penanganan, betul ya? Iya. Oke. Karena saya ini iskemik penyumbatan pembuluh jantung. Oh, iskemik pada jantung. Iya, iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dokter? Udah itu aja dulu. Udah, Iya, itu aja iya. cukup ya. Oke, baik Ibu, kita coba jawab pertanyaannya ya. Boleh disimak baik-baik. Nah, ini gimana nih dokter? Jadi Ibu tadi ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Jadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung bisa mengakibatkan kekurangan pasokan oksigen Betul. terhadap otot-otot jantungnya itu sendiri. Iya. Nah, jadi biasanya kita dengar dengan penyakit jantung koroner, Mbak. Iya. Jadi penyakit jantung koroner untuk penanganannya ya tetap diterapi sesuai dengan diagnosisnya tadi. Kemudian untuk kondisi misalnya si ibu menjadi sesak napas, ya ini tergantung dari berat ringannya penyempitan dan luas penyempitan pada pembuluh darah jantungnya itu. Oke. Nah, kemudian tadi soal penanganannya. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Kalau misalnya mendapat serangan, misalnya pasiennya mendadak sesak napas, ya untuk kondisi jantung sendiri tetap mesti langsung ditangani di rumah sakit. Jadi bukan hanya sekedar sesak nafasnya saja, Iya, tetapi ini karena penyakit memang jantungnya. disebabkan oleh kondisi jantungnya yang ada Jantungnya, penyempitan ini, begitu betul. ya. Oke, nah itu tadi untuk Ibu Imara tadi ya di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan terjawab dengan baik Ibu. Dan kita sudah ada penelpon lagi, kita angkat. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini dengan Nena. Nena di mana Nena? Nena dengernya telepon suara saya di telepon ya, jangan yang ada di TV. Oke, Nena di mana? Oh iya Bu. Di Pondok Cabe Bu. Oh, di Pondok Cabe. Oke. Aduh, aku dipanggil Ibu. Emang Nena umur berapa? Saya 21. Oh, 21. Oke, Nena, pertanyaannya apa Nena? Adakah? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Adakah dampak buruk dari hipoksia itu sendiri? Oke. Itu aja? Ada lagi Bu? Oke, apa lagi? Makanan dan minuman apa sajakah yang harus dihindari bagi penderita hipoksia itu sendiri? Oke. Nena 2 aja ya pertanyaannya ya, soalnya waktunya Iya, Pak. sempit ya. Oke, kita coba jawab ya Nena ya. Nah dokter, sebenarnya ini tadi udah kita bahas, Udah dibahas, tetapi ya. nggak apa-apa. Sedikit lagi aja nih dok, supaya Nena kembali menyimak gitu ya. Jadi dampak dari hipoksia Hipoksia. itu sendiri, nggak berdua loh dok ya, sendiri. Gimana dok? Jadi dampak hipoksia tadi sudah dibahas ya Mbak Ya. Nana ya. Dampaknya terhadap otak bisa menyebabkan terjadinya gangguan otak secara
permanen Ya, atau itu yang irreversible. bahaya ya. Bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran atau terjadi kejang. Oke. Sedangkan pada organ-organ yang lain, misalnya pada jantung akan makin memperburuk dari fungsi jantung, Iya. gangguan pemompaan dari jantung. Kemudian pada paru-paru juga akan mengganggu proses pertukaran O2 dan CO2. Oke, karena pada dasarnya memang tubuh kita seluruhnya ini memerlukan oksigen gitu ya dokter. Oke, dan makanan dan minuman yang harus dihindari. Makanan dan minuman yang harus dihindari sebenarnya sih nggak ada yang lebih spesifik ya Mbak Becky ya. Cuman mungkin kegiatan aja. Iya. Kegiatan apa? Nah iya betul tuh, aktivitas juga penting kan ya dokter ya. Aktivitas yang bisa meningkatkan kandungan atau kadar oksigen di dalam tubuh seperti misalnya ya berolahraga secara teratur. Contohnya olahraga kardio, lari, renang, itu akan meningkatkan kapasitas angkut oksigen di dalam tubuh dan akan memperbaiki kondisi dari hipoksia. Oke, nah itu adalah jawaban untuk Nena sekaligus juga merupakan jawaban terakhir ya menutup jumpa kita di acara Dunia Sehat ini. Terima kasih dokter atas segala informasinya. Jadi kalau tadi mungkin dokter menyampaikan makanan yang tidak boleh, barangkali kita lebih kembali kepada gaya hidup sehari-hari kita ya dokter ya. Benar. Betul, jadi memang makanan yang seimbang dan juga aktivitas jangan lupa yang juga seimbang, apalagi tadi dokter sudah mengatakan sempatkan berolahraga terutama yang berkaitan dengan olahraga kardio seperti lari atau ini murah meriah ya dok ya, semua bisa melakukannya. Lari, berenang atau ya jalan cepat ya minimal ya dok ya. Betul, Mbak Becky. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah mengikuti acara kita Dunia Sehat hari ini. Terima kasih yang teristimewa untuk para penelpon yang sudah berpartisipasi. Dan juga untuk kritik dan saran silahkan di SMS saja ke 0889 8100 5000. Di tweet boleh juga ya di Twitter kami @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan mari kita bergabung di Facebook yaitu Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.